Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, anak-anak kelas 8. Kali ini kita akan mempelajari kaidah ya, kaidah. Setelah yang video 1 yaitu tentang mufradat al-hiwayah, tentang hobi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kaidah bahasanya. Kaidah bahasa, nah, seperti apa? Kita lihat. Nah, ini yang akan kita bahas adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Oke, selanjutnya perhatikan ya. Perhatikan kalimat berikut dan bandingkan keduanya. Contoh yang pertama, ini ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Yang ismiyah bentuknya Fatimah jalasat amamal khasub. Yang jumlah fi'liyah jalasat Fatimah amamal khasub. Kalau jumlah ismiyah, ini Fatimahnya di depan. Kalau jumlah fi'liyah, ini ya jalasatnya di depan. Kedua, Fatimah katabat risalah elektronik. Katabat Fatimah risalah elektronik. Kan? Ana arsumu lauhatan an jamali madrasati. Arsumu lauhata an jamali madrasati. Fatimah tahwa al-mutola'ah wa taswir. Tahwa Fatimah al-mutola'ah wa taswir. Ana al-taqitu suwaron jamilatan jiddan bil jawal. Al-taqitu suwaron jamilatan jiddan bil jawal. Ana ata'alamu asibakah min walidi. Ata'alamu asibakah min walidi. Ini ya. Contoh. Contoh lagi. Ini. Yal'abu Yusufu kurotal kodam. Ini contoh. Ini contoh yang jumlah ya. Yal'abu Yusufu kurotal kodam. Ini contoh jumlah fi'liyah juga. Tarsumu Salma al-manadiro. Ya. Yal'abu Yusufu. Yang kedua Tarsumu Salma. Itu ya. Artinya Yusuf sedang bermain sepak bola. Salma sedang melukis pemandangan. Sebelumnya, jangan terpaku dulu pada terjemahan bahasa Indonesianya. Ingat bahwa kita sedang belajar tata bahasa Arab. Dan tata bahasa Arab itu mempunyai pola sendiri. Oke, agar lebih jelas, kita analisis kalimat tadi yang di atas. Kalimat yal'abu Yusufu kurotal kodam itu didahului oleh kata yal'abu yang artinya sedang bermain. Nah, kata yal'abu tersebut disebut kata kerja atau fi'il. Ya kan? Begitu juga dengan contoh yang nomor 2, juga mempunyai kasus yang sama, didahului dengan kata tarsumu yang artinya sedang melukis. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Fi'ilnya di depan. Ya. Polanya, perhatikan polanya. Kataba Muhammadun ar-risalah. Muhammad menulis surat. Qara'a Utsman al-Qur'ana. Utsman membaca Al-Qur'an. Ini polanya ya, polanya itu. SPO-nya seperti apa nanti? SPO-nya jumlah fi'liyah itu seperti apa? Ya. Oke, penjelasan. Kata Muhammad dan Utsman pada contoh tadi di atas berbentuk isim atau kata benda yang menunjukkan nama orang. Dan keduanya didahului oleh kata kerja aktif, fi'il, yaitu kata ba. Telah menulis dan qara'a, telah membaca. Sehingga kata Muhammad dan Utsman menunjukkan pelaku perbuatan, yaitu perbuatan menulis dan perbuatan membaca. Yang membaca siapa? Nah, Muhammad. Menulis siapa?
Yang membaca siapa? Baca Usman. Yang menulis siapa? Muhammad. Perlu diingat bahwa kalimat isim yang berfungsi sebagai pelaku atau subjek selalu dibaca rofa, berirob rofa. Rofa itu apa? Rofa itu perubahan akhir kata yang ditandai tanda pokoknya. Perubahan akhir kata yang tanda pokoknya adalah doma. Ya, rofa. Oke, lanjut penjelasan. Perhatikan kata yang bergaris bawah, yaitu kata ar-risalah sama kata Al-Quran. Keduanya tersebut berbentuk isim. Dua kata tersebut yang dibaca nasab dan berfungsi sebagai objek. Perlu diingat bahwa kalimat isim yang berfungsi sebagai objek selalu dibaca nasab. Kalau jadi objek nanti dibaca nasab. Nasab kalau tadi rofa adalah perubahan akhir kata yang tanda pokoknya doma. Kalau nasab adalah perubahan akhir kata yang tanda pokoknya adalah fathah. Nah, seperti itu. Makanya di situ Al-Qur'ana, Ar-Risalata. Tanda pokoknya adalah fathah. Ta sama na. Nasab. Ya. Oke, kesimpulan. Fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang didahului oleh kata kerja aktif atau fi'il dan menunjuk kepada yang melakukan perbuatan. Fa'il ini berarti pelaku sama dengan subjek. Fa'il sama dengan subjek. Maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab dan menunjukkan sasaran pelaku pekerjaan atau objek. Maf'ul bih ini adalah objek. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola jumlah fi'liyah adalah ini. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi susunannya kalau jumlah fi'liyah adalah fi'il. Fi'il ini kata kerja. Kata kerjanya berfungsi sebagai predikat. Dalam bahasanya ini predikat, subjek, objek. Predikatnya berupa kata kerja. Kalau bukan kata kerja, nanti namanya bukan jumlah fi'liyah lagi. Jumlah fi'liyah harus berupa kata kerja. Kerja predikatnya dan diletakkan di depan. Setelah itu baru subjeknya. Subjek, objek. Nah. Oke, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Jadi kata kerjanya dulu. Nah, jadi predikatnya dulu. Predikat berupa kata kerjanya di depan. Nah, jadi struktur jumlah fi'liyah ini. Strukturnya ini fi'il, kata kerja, plus fa'il atau subjek. Atau bisa juga seperti ini. Fi'il, kata kerja, tambah fa'il atau subjek, plus maf'ul bih atau objek. Nah, ini fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Predikatnya namanya fi'il. Predikatnya namanya fi'il. Subjeknya namanya adalah fa'il. Objeknya namanya adalah maf'ul bih. Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il. Jadi berada setelah fi'il. Baik berupa isim dhohir, kata ganti. Isim dhohir bukan kata ganti ya. Maupun isim domir. Domir ini kata ganti. Yang berkedudukan sebagai subjek. Maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il. Itu fi'il, fa'il, baru nanti maf'ul bih. Bukan sebagai objek. Oke, sekarang pembagian fi'il. Fi'il atau kata kerja. Ada namanya fi'il lazim. Fi'il lazim ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Tidak ada maf'ul bih-nya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Duduk. Tajlisu Fatimah alal kursi. Fatimah duduk di kursi. Ada kata di-nya. Berarti ini kata keterangan, bukan objek. Kalau objek tidak ada keterangan di atau apanya, langsung. Nah, ya. Ta'arrafat Ratna ala sodiqotin jadidatin. Ratna berkenalan pada teman baru. Nah, berkenalan pada, ada padanya. Nah, ini. Sholat atulabu fil masjid. Para siswa sholat di masjid. Ada kata di-nya. Itu berarti bukan objek.
Hadoro atulabu fil mawaidil muhaddati. Nah, ya. Para siswa datang pada waktu yang telah ditentukan. Oke, nah itu tadi fi'il lazim, tidak ada objeknya. Di sini ada kata keterangannya, ala fi, nah, itu kata keterangan. Sekarang fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, ya, kalau lazim ini bahasa Indonesia adalah kata kerja intransitif, tidak membutuhkan objek. Kalau yang muta'addi ini adalah kata kerja transitif, membutuhkan objek. Muta'addi sama dengan transitif, lazim sama dengan intransitif. Nah, seperti itu. Contoh, taktubu Fatimah risalatan. Fatimah menulis surat. Nah, langsung surat, bukan menulis di surat, tidak ada, tapi langsung menulis surat. Nah, berbeda yang tadi duduk di kursi. Nah, kalau yang ini, nah, menulis surat langsung. Qara'tu ad-darsa. Saya membaca pelajaran. Saya membaca di pelajaran, bukan. Nah, kalau membaca berarti ada yang dibaca. Yang dibaca apa? Pelajaran. Itu berarti bukan objek, bukan objek. Tuhibbu walidati al-qiraah. Ibuku suka membaca. Nah, ada yang disukai yaitu membaca. Ta'alamtu asibahah min walidi. Saya belajar. Ada yang dipelajari. Apa yang dipelajari? Yaitu sibahah, berenang. Saya belajar berenang dari orang tua saya. Ketentuan jumlah fi'liyah sekarang ya. Fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenisnya, mudzakkar dan muannats. Perhatikan kalau berikut, ini harus sesuai ya. Pertama, tuhibbu walidati al-qiraah. Ibuku suka membaca. Tuhibbu walidati. Ini muannats. Kalau muannats berarti pakai ta. Tuhibbu walidati ibu. Nah, dua ini contohnya. Yuhibbu walidi al-qiraah. Bapakku suka membaca. Bapakku pakai yuhibbu. Kalau laki-laki, kalau mudzakkar pakai ya. Ya di depan. Ini kalau fiilnya fiil mudhari ya. Kalau perempuan pakai tak di depan. Fiil mudhari. Nah, kalau fiilnya fiil madhi, ya ini nanti yang perempuan tak alamat Fatimah asibakah contohnya. Ini pakai kata tak alamat, ada taknya di belakang. Ini kalau perempuan, kalau Fatimah. Perhatikan, kalau perempuan berarti nanti yang ada taknya, kata kerjanya ya. Kalau yang laki-laki tak alama, ini setelah mim sudah ada taknya. Ahmad pelakunya. Tak alama. Kalau mudzakkar tidak ada taknya. Kalau muannats ada taknya di belakang. Kalau fi'il madhi. Ketentuan yang kedua, fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Tasniyah ini adalah 2, mufrad itu 1. Dengan jamak ini banyak. Perhatikan contoh. Pertama, dakhala atau libu al-fasla. Oh, siswa memasuki kelas. Seorang siswa memasuki kelas. Ini mufrad. Nah, pakai dakhala. Di sini juga sama nanti. Dakhala atau libani al-fasla. 2 siswa itu memasuki kelas. 2. Nah, ini berarti tasniyah. Tetap dakhala. Nah, tetap dakhala. Ini ya, tidak berubah. Yarsumu Fatihu wa Hasyim Asurah. Nah, ini pelakunya 2 orang berarti tasniyah. Nah, tetap pakai yarsumu, tidak pakai yarsumani, tapi yarsumu ya. Nah, kalau susunannya jumlah fi'liyah. Ini yang banyak, ini yang jamak. At-talamidu. At-talamidu ijtama'a.
ijtama'a detik yang panjang enggak, tapi tetap ijtama'a enggak, tapi tetap ijtama'a. Sekarang i'rabnya. I'rab ini apa? I'rab ini adalah perubahan akhir kata. I'rab fa'il adalah rofa. Rofa ini, ya, kalau rofa ini adalah perubahan akhir kata yang tanda pokoknya ditandai dengan domah. Nah, itu berarti rofa. Harokat domah. Nah, ini tanda pokok bagi i'rab rofa. Jadi fa'il nanti kalau rofa, fa'il itu memang rofa, harus rofa. Yang domah itu nanti kalau bentuknya isim mufrad dan jamak taksir, itu nanti isim mufrad. Contoh tadi, contohnya ini fa'ilnya tadi yang berupa atau isim mufrad adalah atau libu, pakai bu, pakai domah. Sedangkan yang jamak taksir ini ya at-talamidu. Talamid. Nah, talamidu pakai domah. Ini tambahan kalau ini tambahan alif dan nun jika isim tasniyah. Yang ini tolibani. Tolibani ini tasniyah. Ini maka alif nun, tandanya alif nun. Tambah wawu dan nun jika jamak mudzakkar salim. Atau libun, al-muslimun. Kalau jadi pelaku, jadi fa'il nanti bentuknya al-muslimun pakai wawu nun. Jamak mudzakkar salim ya. Nah, kalau tambahan alif ta itu juga isim muannas, jamak muannas salim. Jamak muannas salim pakai alif ta. Wah, ini ya, ini agak alif ta ya. Nah, ini kalau jamak muannas salim, nah ini rafa'nya memakai domah. Tandanya bukan alif ta tapi domah nanti. Ya, domah. Contoh ini tolibu pakai bu. Nah, ini isim mufrad dan mudzakkar. Atau libatu ini mufrad muannas. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, oke. Ya talamu atau libani. Ini pakai alif nun. Tasniyah mudzakkar. Arti dua orang siswa laki-laki mudzakkar. Dengan ini atau libatani. Atau libatani pakai alif nun juga. Nah, ini yang tasniyah tapi muannas yang perempuan. Dua orang siswi. Ini jamak mudzakkar bukan. Ini bukan jamak mudzakkar salim. Ini jamak, ini salah ya. Ini bukan jamak mudzakkar salim tapi ini adalah lagu ini jamak taksir pakai domah. Dengan yang ini jamak muannas salim atau libatu tambah alif ta, kalau rofa nanti di domah tu. Oke ya, sampai situ semoga bisa paham. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.